impian yang besar. Dengan tekad yang kuat, saya ingin terus melangkah lebih jauh dalam menjemput setiap kesempatan yang saya miliki, dengan menambah pengalaman yang akan memperkaya kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Erlita Noviarianti, siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 17 November 2008 di kota Bekasi. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota Bekasi dengan penuh tawa bahagia yang mewarnai kehidupannya dan segala aktivitas masyarakat yang selalu memenuhi jalan di perkotaan, sehingga ia belajar apa itu arti kebersamaan di tengah keramaian kota. Kini, ia telah beranjak dewasa, dan kehidupannya pun berlanjut di kota Ngawi. Besar di kota Ngawi membuat saya bangga, karena Ngawi memiliki masyarakat yang akrab satu sama lain, sehingga membantu saya untuk beradaptasi lebih cepat. Dan Ngawi juga menawarkan ketenangan dengan hamparan sawah yang hijau dan udara yang segar. Saya percaya bahwa setiap usaha yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Perjalanan panjang yang sudah saya tempuh dengan penuh kerja keras, semangat, dan doa, kini telah membuahkan hasil dengan sebuah prestasi yang sudah saya raih. Sejak kecil, saya sudah tumbuh dengan penuh dukungan dan doa kedua orang tua. Maka dari itu, saya ingin membuktikannya dengan sebuah prestasi yang sudah saya raih, dimulai dari Juara 1 Lomba Seni Tari Kreasi tingkat SMA sekecamatan, terbaik 2 kelompok D dalam kegiatan Temu Bina Karya, Palang Merah Remaja Kabupaten Ngawi tahun 2025. Peserta dalam kegiatan peluncuran gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, peserta Festival Tari se-Kabupaten Ngawi, peserta Olimpiade Akuntansi dalam acara Economic Fair 2024 Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, serta peserta traveling kesiapsiagaan bencana dalam kegiatan Temu Bina Karya Palang Merah Remaja Kabupaten Ngawi tahun 2025. Dengan beberapa pengalaman yang sudah saya dapatkan dan prestasi yang sudah saya raih, saya sadar bahwa semua itu tidak luput dari kegagalan. Kegagalan pernah datang, bahkan berulang kali. Namun, dari situlah saya belajar apa arti keteguhan hati. Setiap kegagalan mengajarkan saya untuk terus bangkit, memperbaiki diri, dan langkah lebih kuat dari sebelumnya. Karena saya percaya bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses untuk menuju keberhasilan. Prestasi yang saya miliki di hari ini adalah hasil dari keberanian saya untuk mencoba hal baru. Dan justru karena kegagalan itulah saya bisa lebih menghargai setiap pencapaian yang saya raih pada hari ini. Organisasi adalah sebuah wadah yang menyatukan sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Di dalam organisasi, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan, sehingga terciptanya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sejak saya menjadi siswi di SMA Negeri 1 Kedunggalar, saya telah mengikuti organisasi serta beberapa ekstrakurikuler, dimulai dari organisasi siswa intrasekolah, Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah Remaja, ekstrakurikuler tari, serta double track tata busana SMA Negeri 1 Kedunggalar. Adapun organisasi yang saya ikutkan di luar sekolah yaitu Kelompok Pemuda Anti Narkoba serta Forum Anak Kabupaten Ngawi. Awal terpilih menjadi anggota OSIS SMA Negeri 1 Kedunggalar, saya tidak pernah menyangka akan menjadi bendahara 2 pada periode 2024-2025. Namun, sekarang saya mengemban amanah yang lebih besar lagi, yaitu sebagai Wakil Ketua Karya Ilmiah Remaja, Duta Palang Merah Remaja, Koordinator Sekbid 8 Sastra dan Budaya, serta Sekretaris 1 Ekstrakurikuler Tari Wirasa di SMA Negeri 1 Kedunggalar periode 2025-2026. Dan anggota swasta MITA Forum Anak Kabupaten Ngawi periode 2025-2027. Dari beberapa organisasi ekstrakurikuler yang sudah saya ikuti, saya banyak belajar tentang hal berharga. Pengalaman itu membentuk diri saya untuk terus berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, serta belajar menekankan ego pribadi demi kepentingan bersama. Melalui perjalanan ini, saya sadar bahwa organisasi dan ekstrakurikuler yang sudah saya ikuti bukanlah kegiatan sampingan, tetapi juga ruang untuk tumbuh, berproses, serta melatih diri agar lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Sejak kecil, saya sudah memiliki bakat di bidang seni tari.
Setiap mendengar alunan musik, tubuh saya seakan spontan bergerak mengikuti iramanya. Dari situlah saya sadar bahwa menari bukan hanya sekedar hobi, melainkan sebuah bakat yang harus terus berkembang. Bagi saya, menari adalah cara untuk mengekspresikan emosi dan menceritakan kisah tanpa kata-kata. Dengan menari, saya juga mendapatkan banyak pengalaman, dimulai dari menari di Taman Ismail Marzuki, menari untuk memeriahkan HUT RI ke-78 bersama Bapak Bupati Kota Bekasi, menari untuk lomba tari kreasi tingkat SMA sekecamatan, serta menari untuk lomba tari kreasi tingkat SMA sekabupaten. Bakat ini telah didukung penuh oleh kedua orang tua saya. Dengan dukungan tersebut, membuat saya lebih semangat untuk terus mengasah bakat saya dalam dunia seni tari. Menari telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, karena dengan bakat ini, saya bisa mengenal diri saya lebih dalam sekaligus melestarikan seni dan budaya. Salah satu kesempatan berharga bagi saya, karena saya bersekolah yang letaknya tidak jauh dari tempat bersejarah, Museum Trinil. Museum itu menyimpan banyak koleksi sejarah penting, termasuk fosil manusia purba Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugen Du Bois pada tahun 1891 di tepi Bengawan Solo. Ia tak hanya melihat fosil tulang belulang hewan purba saja, tetapi juga alat-alat batu yang digunakan oleh manusia zaman dahulu. Kesempatan ini membuat saya sadar bahwa di tanah tempat saya tumbuh kali ini menyimpan banyak warisan dunia yang sangat berharga. Dari Bekasi hingga Ngawi, perjalanannya bukan hanya soal perpindahan tempat, melainkan juga belajar tentang memahami identitas, sejarah, dan kebanggaan akan negara sendiri. Dengan tekad yang kuat, saya memilih untuk melanjutkan pendidikan saya di SMA Negeri 1 Kedunggalar. Di sini, saya tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik saja, tetapi juga aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi maupun ekstrakurikuler. SMA Negeri 1 Kedunggalar kini hadir sebagai pilihan yang tepat untuk meraih masa depan. Tidak hanya menawarkan pendidikan yang unggul, tetapi juga didukung dengan fasilitas yang lengkap untuk menunjang kenyamanan dalam pembelajaran. Dimulai dari 18 ruang kelas, 1 laboratorium biologi, 1 laboratorium kimia, 3 laboratorium komputer, 1 perpustakaan, 1 ruang pertemuan, 1 ruang double track tata busana, 1 ruang double track fotografi, 1 ruang pramuka, 1 ruang OSIS, 1 kantor guru, 1 kantor tata usaha, 1 lapangan utama, 1 lapangan basket, 12 kamar mandi, 1 halaman kantin sekolah, serta 2 halaman parkir sekolah. Dari beberapa fasilitas di SMA Negeri 1 Kedunggalar membuat saya semakin semangat untuk mengejar cita-cita saya. Prestasi tidak lahir karena kecerdasan semata, prestasi lahir ketika kita memiliki tekad yang kuat, disiplin dalam belajar, serta berani mencoba hal-hal baru. Seorang siswa yang berprestasi bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi merekalah yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi kegagalan. Sebagai generasi muda, kita harus mampu dalam mengatur waktu, aktif di kelas, menjaga kesehatan, serta berkarakter baik. Karena sejatinya prestasi tidak hanya dilihat dari nilai rapor, tetapi juga dari sikap kita yang santun, bekerja sama dengan teman, serta kepedulian kita terhadap lingkungan. Generasi muda tidak hanya cerdas dalam akademik saja, tetapi juga harus cerdas dalam memilah informasi, tidak sembarangan memberikan identitas pribadi, serta menjauhkan konten-konten negatif. Saya, Erlita Noviarianti dari SMA Negeri 1 Kedunggalar, siap menjadi Duta Pelajar Putri SMA Award 2025. Nuhun, matur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.